Bapak Ibu sekalian, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Tidak satupun makhluk yang melata di permukaan bumi kok kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya, Pak. Lagi hidupnya pasti ditanggung Allah rezekinya. Jangankan kita, Pak, manusia yang diberikan akal untuk berpikir oleh Allah, semut yang kecil, yang hitam di tengah malam yang gelap gulita, di atas batu yang kering korontang, itu pun masih hidup, dijamin oleh Allah rezekinya. Apalagi model kita kok, Pak, ndak ada sawit kita, sawit urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Camat Muara Tembesi, yang alhamdulillah sempat hadir bersama dengan kita yang didampingi oleh Bapak Kasipem. Kita doakan mereka mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan umur kepada beliau, kemudian didekatkan jalan rezekinya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang Dua Selo, Bapak Kepala Desa Pelayang, dan Bapak Kepala Desa Sungai Pulai, yang juga hadir malam hari yang berbahagia ini, beserta seluruh perangkat desa yang hadir, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak Dai Desa Pelayang yang juga hadir, kemudian Bapak Dai Desa Sungai Pulai yang juga hadir, kebetulan orang Pelayang pula. Itu pula. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lembaga Adat beserta seluruh nenek mama, dan yang saya muliakan Bapak Imam beserta pegawai sarak lainnya, tua tahu, tua tengganai, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, kemudian para guru-guru pondok pesantren. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, serta yang saya banggakan para adik-adik peserta kuliah kerja nyata, anak-anak KKN dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Batanghari. Ya, Tuhan. Masalahnya kemarin saya di Singguan ada juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kecik benamo gedang begelar. Kok kecik tak disebut namo, gedang tak pula dibacakan gelarnya. Kecik sakti gedang betuah. Seluruh kita yang hadir malam hari yang berbahagia ini, kalau saya nengok kepada jam, lah patut jaraminan lapuk, lalamo batang terendam. Lah patut pulau mato kita arah-arah mengantuk, karena hari kolah beguyur juga tengah malam. Atunya tuh. Wabil khusus yang saya banggakan
ketua panitia beserta anggota. Kalau dak ada pemuda kok Pak, dak jadi acara malam kok. Luar biasa kerja keras mereka, estafet bagi kita untuk masa yang akan datang. Sebab apa? Sebab kalau saya lihat yang tersanda-sanda kok dak do lama lagi mati lah kok. Harus ada pengganti. Ya. Sudah itu ada yang lebih harus dipikirkan oleh Pak Camat. Apa itu? Ketua tim penggerak PKK Desa Pelayan. Itu harus dipikirkan tuh Pak Camat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya namo sudah Syafwandi. Tinggal di mana Buya? Orang manggil saya kebanyakan Buya memang. Jadi malam ko lah double. Ado sudah Ustad lah Buya pula. Sebenarnya Ustad dengan Buya itu sama be. Nah, jadi gitu. Nah, tinggal lagi ada bedanya. Kalau di Provinsi Jambi ini, kalau tidak dipanggil Ustad, mungkin guru. Tapi kalau sudah arah ke Mudik sana, itu kebanyakan dipanggil Buya. Kalau daerah Sumatera Barat. Artinya, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah bisa ditebak kalau saya kok adalah orang Sumatera Barat. Di mana di Sumatera Baratnya Buya? Saya di ujung Sumatera Barat Pak, di Kabupaten Pasaman. Itu lewat dari Bukit Tinggi, berbatasan dengan Madinah, Mandailing Natal. Ya, bukan Madinah Mekah tuh dah. Mandailing Natal. Jadi di situ saya dilahirkan mak saya. Kebetulan yang melahirkan saya tubuh adalah mak saya dewe lah. Jangan gelak dulu Pak. Awak kok tak jadi bercakap. Sudah itu lah ada istri Ustadz, sudah satu. Baru satu kebetulan. Anak baru 4 orang. Yang kelima insya Allah dalam proses. Nyotu harus berguyur dalam tulah. Litak kolu kele kan gitu umpamanya. Lah berguyur. Iya Bu. Nah iya. Nah Bapak Ibu sekalian, nah, jadi saya tinggal di Tebo Tengah, di Muaro Tebo. Tepatnya desanya Desa Bedaro Rampak. Dulu saya dengan Pak Camat ini sudah juga pernah ketemu di Palnam kalau tidak salah. Jadi saya bilang, karena ada sebagian yang bertanya tinggal di mana? Di Tebo. Di Tebo itu di mana? Di Desa Bedaro Rampak. Desa Bedaro Rampak itu di mana? Lewat dari jembatan itu belok kan ada simpang. Mulai dari simpang itu sudah Bedaro Rampak Pak. Rumah saya tuh itu dari simpang sampai ke dalam tuh itu lebih kurang 1,5 kilo. Yang lebih dekat dari mana? Dari depan Masjid Agung. Depan Masjid Agung seberang jalan ke Siko itu sudah Desa Bedaro Rampak. Tapi kalau sudah deretan Masjid Agung tuh rumah Bupati itu Kelurahan Tebing Tinggi. Wah, batasnya jalan. Nah, saya kebetulan di Jalan Padang Lamonya. Kenapa Jalan Padang Lamo? Karena dulu orang kalau ke Padang tuh dari situ jalannya sebelum ada jalan dari Tebo ke Muarabungo itu. Nah, di situ dari sebelah kanan kita dari jembatan itu, dari simpang itu, ada di sebelah kanan rumah paling elok di situ, besar rumahnya, pagarnya tinggi, kolam di samping, di belakang ada juga, kemudian mobil mewahnya 2, di sampingnya tuh rumah saya. Di situ tinggal. Nggak ada di rumah elok tuh, di sampingnya, di samping. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya selalu saya sampaikan di dalam ceramah saya Pak, itulah gunanya kita bersyukur kepada Allah Bu. Biarlah orang lain banyak rezekinya dari kita, alhamdulillah. Yang penting kita dapat namo jadilah tuh.
Di mana tinggal Pak Buya? Di samping rumah Helok tuh. Tuh. Kan dapat nama gitu tuh. Iya. Harusnya hidup ko model tuh. Jangan nanti orang banyak dapat rezeki dari kita, kita sudah mulai sakit kepala nengok orang banyak rezeki. Orang beli mobil, kita beli Paramek. Orang kredit motor, kita beli bodrek. Karena apa? Karena sakit manjang deh kepala nengok orang. Itu siapa? Itu adalah orang yang mempunyai penyakit iri dan dengki. Karena orang iri dan orang dengki itu tidak boleh orang lebih daripada inyo. Iya apa tidak? Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira Bapak Ibu jamaah semuanya itu ngerti tidak dengan bahasa saya kok? Aku itulah tukang itu. Ngerti lah ya? Itu yang perlu dulu. Jadi nanti mungkin tidak ada. Ada kemarin itu Pak Camat. Disuruh saya ada di Tebo itu, di satu tempat disuruh, Pak Ustadz, Pak Buya, kalau ceramahnya nanti bahasa nasional beo, bahasa Indonesia, karena banyak di siko yang tidak ngerti bahasa dusun. Sehingga saya coba bahasa Indonesia tuh Pak, patah-patah lidah saya dibuat. Jadi makanya amalan kok kamu nak ngerti, nak ida, namun bahasanya macam tulah. Baik, kita mulai. Kita go ahead malam kok. Bapak Ibu sekalian, malam kok patut kita bersyukur kepada Allah. Limpahan rahmat dan karunia dari Allah itu sudah banyak yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita dari alam kandungan, terlahir ke permukaan bumi kok, kemudian dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kemudian minggu berganti bulan, kemudian tahun pun tiba, Bapak Ibu sekalian, maka sampai pada seperti malam kok Pak. Model-model kok. Itu semuanya tidak pernah terlepas dari yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah putus Bapak Ibu. Agak sedetik tidak akan pernah putus rahmat Allah itu dari kita Pak, selagi keluar masuk napas kita. Kapan itu berhenti? Apabila kita napas kola diembuhan ndak lagi masuk. Lalu itu biasa. Atau sebaliknya, begitu kita hirup ndak lagi keluar. Lalu juga tuh. Sudah itu nanti apa lagi yang disiapkan? Tentu pegawai SARA mulai menyiapkan segala sesuatu. Entah kain kapan, kan gitu ya kan? Entah papan dako dan segala macam. Itu lagi yang disiapkan. Ya Bu? Yuk. Nah, makanya tidak pernah terputus rahmat Allah itu dari kita Pak. Luar biasa sayangnya Allah itu dari kita. Luar biasa Pak sayangnya Allah Ta'ala itu dengan kita Bu. Tengok sih kok. Luar biasa sayangnya Allah itu dengan kita. Terserah kamu nak semayang nak idak, kamu nak puasa nak idak, namun rezeki pasti dikasih Allah Ta'ala. Betul apa tidak? Model itu Pak. Sayang Allah Ta'ala itu dengan kita. Kita lanang kurang aja. Iya. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Tidak pandai berterima kasih Pak. Lah dibagi Allah Ta'ala model itu Apalagi tadi dikatakan kami di Siko masyarakat Pak Buya itu adalah masyarakat kami kebanyakan petani. Petaninya apa? Petani sawit. Kan model itu kata Pak Kades tadi. Sawit tuh begitu dicucuan ke tanah tuh hidup Pak. Hidup. Model tuh nih berbuah. Panen. Nak semayang nempunya kebun tuh semayang. Nak ida, namunnya tetap berbuah. Betul atau tidak? Kecuali yang tidak ada buah, sawit apa? Sawit jantan. Sawit jantan tidak ada buah dah. Iya dah.
Nah Bapak Ibu sekalian, model itu sayangnya Allah itu. Tinggal lagi kadang-kadang kita tidak menyadari, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena rezeki Pak sudah jaminan. Jaminan Allah sudah, janji Allah itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk hidup kok yang tidak akan diberikan rezeki oleh Allah, yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin elok nian suara saya kok. Kini karena lah serak-serak basah Pak Kades. Iyo. Karena tadi saya di Bungo, siang tadi, sore bekerjaan ke Siko Pak. Model tunian. Bapak Ibu sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Tidak satupun makhluk yang melata di permukaan bumi kok kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya, Pak. Lagi hidupnya pasti ditanggung Allah rezekinya. Jangankan kita Pak, manusia yang diberikan akal untuk berpikir oleh Allah, semut yang kecil, yang hitam di tengah malam yang gelap gulita, di atas batu yang kering korontang, itu pun masih hidup, dijamin oleh Allah rezekinya. Apalagi model kita kok Pak, ndak ada sawit kita, sawit urang. Ya Bu, la ilaha illallah ya. Iya, nyado juga Pak, nyado juga. Batanam sawit sebatang agam, nggak adanya nanam sawit, bekabun lah ida. Tapi kadang-kadang setiap minggu bakaranjang keranjang jual sawit. Dari mana tibu itu? La ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu perlu kita pahami dan kita yakini, jangan nanti karena ayatnya sudah saya baca, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa kita akan dijamin rezekinya oleh Allah. Malam kok kita aning ceramah model itu, saya bacakan ayatnya, besok kita mulai nonggo di rumah, nonggo lagi. Apa kata bini? Bang, tak ada kerja apa? Kata Buya Sofwandi, rezekilah dijamin di Allah Ta'ala. Batunggu rezeki itu di rumah, mati dah makan, main dah. Iya, mati dah makan Pak, kelaparan. Tapi bagaimana? Walaupun sudah dijamin oleh Allah, tetapi kita wajib berusaha. Pak, aku contoh kuat lah dituang ke dalam kok, lah ada kok panitia ko yang pulang lah, tentu penceramah segedang kok, gelas iko model. Berapa kali lah kok. Nah Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah. Bersyukur be, saya berterima kasih be, alhamdulillah. Untung lagi dibagi nih kawan. Kan gitu. Makanya di mana-mana saya ceramah saya kasih tahu, Bu. Itulah nasib kami penceramah kok. Kamu coba datangkan artis ke sini. Artis DA7 tuh umpamun, entah Palen kayak yang viral kan sekarang nih, iya kan? Itu kamu datangkan umpamanya ke Sikoha, ke desa Pelayangko, batanyo selegoy. Aku yakin, minum apa Mas? Mau minum jus atau ini dan itu segala macam? Nan kami penceramah kok tak lebih dari putih lah. Ya Allah Pak, tapi alhamdulillah. Nah, lah dituang ke dalam kok. Coba kalau tak diusahakan, hendaknya sampai ke mulut kita.
harus berusaha. Model itu rezeki. Kalau tak kita usahakan, hendaknya tiba ke rumah kita. Contohnya model kau. Nah, ikut contoh be. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan nonggok walaupunlah dijamin. Berusaha. Sudah itu apa lagi, Pak? Kalau rezeki itu nak elok, nak banyak dikasih Allah Ta'ala, jagonya pagi, subuh itulah jago. Kau tak tidur melandau. Tahu tidur melandau? Jago tengah hari. Lah jam 9 baru nak kata orang tua tu rezeki lah dipatok ayam. Ada lagi pameo orang tua dulu karena nyomotong Pak Camat. Apa katanya? Pesannya kepada anaknya. Pesannya kepada anak, nak, kamu kalau getah parah tu nak banyak, maka motongnya jangan sampai keluar matahari dulu. Jangan terbit matahari. Model tu dah tu. Iyo. Itu pesan. Tu makonya banyak orang yang motong tu kadang-kadang waktu subuh ni lah belum masuk lum. Waktu subuh lo masuk lah berangkatnya ke kebun. Tah di mana semain subuhnya entah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau masalah Isra Mi'raj, Pak, kalau masalah Isra Mi'raj tadilah sudah lagunya. Itulah inti Isra Mi'raj itu. Di suatu malam. Apa tujuannya? Nyebut semayang, lah selesai. Itulah tuh Pak Isra Mi'raj. Nah, tapi malam kok kita peringati Isra Mi'raj itu tujuannya apa? Memberikan pencerahan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Model apunian kehidupan kau ini, mohon maaf nih Pak Dai, saya tak do ngaji masalah macam mana Nabi itu di Sidratul Muntaha, macam mana langit Nabi itu di naik langit pertama, kedua, ketiga, ketemu dengan siapa umpamanya. Aku tak menceritakan itu lagi. Cukuplah Pak Dai itu menceritakan. Ngapo kita nak ngaji langit? Ngaji langit, sembahyang idah. Ya Bu? Ya Allah. Segan aku nyebut nih. Kan main kajinya begini hahu-hahu di atas langit sana. Sembahyang beda. Macam mana? Entahlah Bu, ngapa nyam? Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita coba dulu. Saya ngaji itu model itulah. Aku tak marah dah Pak. Itu karena suaranya baik yang menyesuaikan dengan porsi badan. Kenapa gedang suaranya? Badannya gedang go. Itu sesungguhnya tuh. Sudah itu suaranya ngebas, mic-nya elok pula. Itu sebenarnya. Mau kalau model tadi, sore tadi sakit batang leher aku kok. Apa bedanya? Asal-asalan weh. Kalau ikoko alhamdulillah panitia ko memang siap Bu. Mereka siap itu apa? Karena dukungan tokoh masyarakat, pemerintahan desa dan seluruh masyarakat saling bahu membahu. Model itu luar biasanya masyarakat desa Pelayang Pak Camat. Saling bahu membahu. Sehingganya apa? Terjadi acara malam koha luar biasa lah. Kalau menurut saya masjid gedang bersih pulau. Kemudian kamu tentu dah bila masjid koraminya ada 3 tempatnya Pak. Masjid tu rami ada 3 tempatnya padai. Yang pertama waktu peringatan hari-hari besar Islam macam koha. Rami lah tu Pak. Iya beda. Iya. Sudah itu bila lagi yang kedua waktu sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya. Aku yakin penuh masjid kok. Sampai keluar. Iya apa tidak? Iya. La ilaha illallah.
Itu sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya itu sembahyang apa? Sembahyang sunat. Tengok sih kok. Sembahyang hari raya itu sembahyang sunat, Pak. Tuh. Idul Fitri yang ketiga apa lagi? Idul Adha. Itulah kaminya tuh. Coba lah keledak. Bukan main. Seminggu entak raya tuh. Pergi ke pasar bulian tuh. Ke pasar bulian. Hah? Iyo. Jadi pergi ke pasar bulian. Seminggu entak raya. Beli kain sarung baru, beli baju koko, beli sal, beli peci putih. Sudah itu biar agak wangi, beli pula minyak sinyong-nyong. Kata kami di mudik itu Pak Jamat, minyak lasui namanya. Minyak lasui. Itu minyak lasui namanya. Sehingga kadang-kadang berselisih kita dengannya. Mambunya lah mambu malaikat terjepit pokoknya. Tak tanggung-tanggung. 10 meter kita lewat bamonyo masih tinggal lagi mambunya. Model itu nian. Untuk apa tuh? Persiapan sembahyang hari raya. Pertama yang datang ke masjid gua, Pak, itu pegawai sarak, Pak. Itu pertama. Kemudian yang keduanya bukan main. Haram kalau sembahyang subuhnya latibunya ke masjid, Pak, untuk ngejar sembahyang raya tadi. Lah iyo. Sudah itu apa lagi Bapak Ibu sekalian, duduk di belakang peimaman, litak nanti pegawai sarak ko takbir, nyo minta lamiknya si ko imam, aku pula mulailah nyo takbir, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tuh. Apa kata malaikat yang hadir ke masjid ketika itu? Budak ikote. Sebulan puasa tu haram ado sekok puasa. Puasanya lah dak. Iya, Bu. Ya Allah. Pak, puasanya ni dak, Pak. Tak ada yang puasa. Sebulan puasa tu dak ada puasa dah. Tiba giliran sembahyang raya mulainya. Kan main. Pokoknya bentuk ahli surga yang nak masuk besok pun. Model itu nian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Setelah itu apa lagi? Setelah sembahyang raya, akhirnya mulainya bersalam-salam. Minal aidin faizin ya. Minal aidin faizin ya. Minal aidin faizin. Nyanyi. Puasa idah. Kamu tentu, Pak, orang yang berhak mengucapkan minal aidin wal faizin itu adalah mereka yang berjuang, berperang selama bulan puasa itu melawan hawa nafsu. Baru. Karena apa? Minal aidin wal faizin itu adalah orang yang merayakan kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari perjuangannya melawan hawa nafsu, berperang dengan cacing yang ada di dalam goa. Kreot siang hari. Yo lawan. Namun manen sawit terus juga. Manen sawit. Bukan main kering kerongkangnya kerongkongan goa. Aik liunnya lah dak lagi ditelan. Model itu nih lah, ya Allah. Namun tetapnya berjuang bagaimana sampai nanti ke waktu maghrib, waktu berbuka. Nyu perjuangkan. Itu yang berhak mengucapkan minal aidin wal faizin. Itu baru betul. Iko puasa ida. Kan main.
Aku bukan main nengoknya. AC dua samping kiri kanan. Ini panas go. Aku yakin iku gaya entah apa lah kok. Berkeringat kok dibuat nih. Tadi itulah mulai aku berpikir, wah nyaman yang aku ceramah kok. Oh, AC lah dua. Kan gitu umpamanya. Belam pula tuh. Aku mana nampak aku baca lah tu Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian. Tidak, aku cuma nengok jam tuh Pak. Belum nak sudah belum. Menengok jam tak boleh goblan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi disitulah tiga tempat kok masjid kok yang ramainya Pak. Sembahyang sunat, kemudian acara macam koha. Tapi coba tengok Pak, waktu sembahyang yang 5 kali itu, yang dijemput Nabi Muhammad sampai ke langit yang ke-7 tuh, sampai Sidratul Muntaha tuh, nan 5 kadang-kadang untung pula pemerintahan Kabupaten Batanghari kok inyo apa namanya, inyo tunjuk dai-dai di setiap desa. Untunglah pula pada dai kok. Kalau sempat pada dai dak gompamonyo sudah lah, ndak hasil lah Pak. Tentulah dia aku sering semayang di masjid kamu kok. Kalau aku bolak-balik ke Jambi itu sering ku singgah di situ. Ya Bu, Ibu jangan teyeyau. Ibu ada semayang masjid kok. Nah, Bapak Ibu sekalian, model itu Pak, nasib masjid sekarang ini. Dibuat masjid bagus, dibuat masjid besar, dibuat masjid senyaman-nyamannya Bapak Ibu sekalian. Melambangkan Islam itu memang ada di daerah kita Pak. Tapi yang sangat ironinya sekarang, yang sangat menyedihkan, pengisi masjid itu ndak ada. Ugangnya banyak lah kan? Banyak. Akhirnya apa? Yang tiba tuh, kalau sembahyang 5 waktu tuh Pak, 5 kali sehari semalam kok, yang sembahyang berjamaah di siko, urang labaun tanah. Jangan marah tuh. Beliau kok kan lah 84 tahun umurnya. 84 Pak. Alhamdulillah lah beliau kok sering go di siko. Nama model kok dak dalam mugi. Kamu tidak percaya? Aku bacakan diskusinya. Aku selalu sampaikan dalam ceramah saya. Tengoklah di YouTube saya itu kalau tidak. Oh, Pak Buya punya YouTube juga, punya. Syafwandi. Sudah itu punya TikTok juga, punya. Apa akunnya? Syafwandi juga. FYP terus pokoknya. Terbiasa lah. Nah, Bapak Ibu, selalu saya bacakan diskusinya dalam ceramah saya Pak. Apa? Nih, aneh ngelelok kamu. Innallaha yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaa. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Yanglah lanjut usia Pak. Aku ulangi, innallaha yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaa. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang tutuo pagi-pagi dan petang-petang. Yang tutuo nan mudo model kami kok belum. Karena hadis kutsinya model itu.
Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kaburasin nuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Iya tuh. Iya. Gigi lah mulai permisi seko-seko nyai. Gigi lah mulai berpaculan. Sudah itu apa lagi yang kedua kata Allah? Waraqajil duka, sudah pula mulai keriput kulit kamu. Rasul apa paduan? Kulit sudah mulai keriput, laba karut, kulit kehe, laba karut. Tentu tak kamu. Laba karut. Semahal apapun skincare ibu tu, skincare, semahal apapun skincarenya, bedaknya itu hanya sekedar untuk muka anda tu. Muka mungkin belum nampak nian kerutnya karena ditutup pori-porinya dengan bedak tu. Tapi kalau na lain lah keriput galau. Iya tuh, iya tu yang kedua. Gigi sudah mulai berguguran, kulit sudah mulai keriput. Apa lagi yang ketiga kata Allah? Yang ketiga kata Allah, wadakko azmuka, sudah pula mulai lemah tulang kamu kata Allah. Coba, waktu muda dulu, luar biasa lah kuat. Kini nenek ke kebun tuh pak, ke kebun sawit tuh kades. Kalau kini ku enak lah, bisa pakai motor. Kalau tidak pakai motor, pakai mobil. Iya macam mana? Iya. Dulu, tengok sih kau. Dulu orang buat kebun karet sebelum ada kebun sawit kok. Kebun parah namanya itu. Di kebun parah, buat kebun parah itu bajalan, motong pun bajalan pak. Begitu bangkit, buat tongnya lubangnya segedang koha, sudah itu ke lagi dak telat umpamanya mikulnya sabongkah tu bapotong. Yang penting bepikul sampai keluar, yang penting getahnya sampai keluar. Betul apa tidak? Kini jangankan nak umpamanya pak, nak mikul tandan sawit, nak mikul para getah tu umpamanya keluar kok. Embo jalan be dari Tuhan, dari jalan Tuhan, dari parkiran motor tu bajalannya ke sikoha lah sesak ngoy. Iya bu, lah tau ngap, tahu kamu tau ngap? Lah tau ngap pak, bentuk ikan kepanasan. Ikan kalau airnya panas itu tau ngap ya pak. Iya. Sebab apa tuh? Wadako azmuka, sudah mulai lemah tulang kamu. Nah, kalau tulang pun sudah mulai lemah, apa yang keempat kata Allah Ta'ala? Waqtaroba ajaluka, berartilah dekat puluh ajal kamu tuh. Tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya apa yang kelima kata Allah? Pak, Bu, tengok sini. Apa yang kelima kata Allah? Yang kelima, fa ahsin a'malaka, maka perbaiki amal ibadahmu selagi masih ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak. Kita tidak usah, Pak, tidak usah mengkaji yang sudah, yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, tidak usah kita kaji. Ya, Bu. Jangan dibahas, cukup akulah bahasnya. Yanglah sudah-sudah, tidak perlu kita kaji, Pak. Yang akan kita kaji mulai dari malam kok, mulai dari besok pagi dan seterusnya sampai nanti malaikat tiba. Sampai malaikat tiba. Tuh, Pak. Sebab apa? Malaikat tuh kalau datang, Pak, karena kenapa ceramah tuh model tuh, karena judulnya kok, temanya kok itu, maka ke situ arah.
Bapak Ibu sekalian, selagi masih ada kesempatan disiapkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, masih sehat kita Pak, masih bisa kita berjalan, masih bisa kita tunduk dan tegak Bapak Ibu sekalian, maka laksanakanlah selagi masih ada. Fa'ahsin a'malaka, perbaiki amal ibadah kamu Pak, sebab malaikat maut tidak akan pernah memberitahu kapan dia akan datang. Malaikat maut tidak pernah ngasih tahu bilunya nak tiba. Kalau datang model datangnya tumpamanya kepada Nabi Muhammad, enak Pak, enak. Nabi sedang sakit, lah parah sakit Nabi itu Pak, lah bekebat kepala, bersandar di pangkuan putri tercintanya Fatimah ketika itu. Kemudian Allah memanggil Israel. Israel, kau kesiko, iko persinya bahasa sayo kok, persi bahasa sayo. Israel, kau kesiko, apa ya Rob, apa perintah, siap. Bahasa orang kini itu kan siap kalau itu, siap. Nah, apa kata Allah? Kau dengan Jibril, panggil Jibril, datang pula Jibril. Kamu berdua koha, turun ke dunia, temui kekasihku Muhammad, kemudian ambil rohnya dan bawa menghadapku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Siap, laksanakan perintah. Sampai langit pertama, apa kata Jibril? Yo, kata, kau dengan malaikat Israel kau. Yo, kan dewek lah turun ya. Aku kok karena akrab nian dengan anuku dengan Muhammad kau kan baru sekali ku lah nak nemui Muhammad kau. Akulah sering nian aku ketemu Muhammad kau. Kami akrab nian. Aku tak tega nanti berpisah roh dengan jasadnya tuh. Waktu kau nyabut nyawunya tuh aku tak tega nengok akan dewek lah yo. Ayolah kata Israel. Israel turun sampai di rumah Nabi, kemudian diketok pintu. Assalamualaikum. Kemudian Nabi menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa kata Nabi kepada Fatimah? Fatimah, silakan dibuka pintu. Fatimah menghampiri pintu. Apa kata Fatimah? Man fil bab, siapa yang ada di pintu? Ana qati'un lazat, saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Kata yang jawab dari luar. Bu, malaikat maut tuh kalau latibo ada lagi naik dak tinggi pahit galanya Pak. Ana qati'un lazat, saya yang memutuskan kelezatan dari kamu, kata malaikat. Apa kata Fatimah? Antum malakul maut, apakah engkau malaikat maut? Aina'am, yes. Mudah itu Pak. Akhirnya apa kata Nabi? Fatimah, buka aja lah pintu tuh. Begitu pintu dibuka Fatimah, Bapak Ibu sekalian, maka Fatimah tidak melihat siapa-siapa yang ada di pintu. Kenapa? Karena Israel sudah langsung berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kata Nabi? Israel, yo man, apakah kau datang hari kau menemui saya untuk mencabut nyawa saya? Jawabannya sebenarnya iyo dan tidak itu Pak, iyo dan tidak. Tapi karena malaikat Israel kok pernah juga dulu menerima mata kuliah komunikasi politik, akhirnya nyoba diplomasi. Jawaban apa jawabannya? Ya Muhammad, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu. Aku diutus oleh Allah untuk memisahkan roh dengan jasadmu Muhammad. Itu pun kalau engkau izinkan ya Muhammad. Model itu datang ke rumah kita ke lagi tengah malam Pak, enak nian. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Malaikat maut. Baliklah dulu, aku belum nak mati loh, aku belum nerima. Tuh luar biasa lah panitia. Hehehe. Lah tengoknya aku berkeringat, baru keluar kok. Pula salah dari tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi aku diutus oleh Allah untuk memisahkan roh dengan jasadmu, kata malaikat. Kalau model itu
Model itu datangnya kepada kita enak nian. Tapi yang aku khawatirkan, Pak, tengok ke situ. Yang aku khawatirkan, kalau nanti malaikat Israel itu datangnya seperti kepada Fir'aun, Pak. Kepada Fir'aun. Fir'aun. Macam mana? Begitu Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dan pengikutnya, Musa hilang akal. Apa hal lagi kok? Kau lah pinggir laut, nak diadang tak kelap. Fir'aun di sana. Akhirnya apa? Karena ada tongkatnya, pukulkannya tongkatnya, berbelah air laut. Jadilah jalan tol. Kalau Prabowo tuh dapat tongkat macam itu dah ya. Presiden deh dapatnya tongkat Nabi Musa tuh umpamanya, begitunya pukulkan tatnya jadi jalan tol. Wah enak nih. Ikut Nabi handalah. Nah Bapak Ibu, kemudian lari Nabi Musa beserta umat pengikutnya. Begitu Musa sampai di tengah, Fir'aun dan bala tentaranya sampai di pinggir laut. Musa sampai barang sana, Fir'aun sampai di tengah lautan. Akhirnya apa? Air laut pun bertaut lagi, Pak. Air laut merah itu tadi. Kemudian begitu bertaut air laut itu tadi, mulai Fir'aun tahu-ngap bentuk ikan kepanasan, masuk pasir, Pak, ke dalam kerongkongan. Tidak bisa lagi bernapas. Di situ barunya mengatakan, apa kata Musa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kata Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Lah tahu ngawak tuh. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau modeliku sakitnya, biarlah saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Lah tahu ngawak. Baru nak mengatur beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tuh. Apa kata malaikat? Oneh teh. Fir'aun. Oneh teh. Ini benaman. Kau nang kailok di kau teh. Amati. Fir'aun. Leto ngap baru nak ngatur model itu. Padahal bukan main Musa. Kau bukan Tuhan. Kau kok yang merupakan ciptaan Allah. Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Musa adalah Allah. Tak ngaku kok. Itu makanya pelelahan Musa itu marahnya Pak. Itu Fir'aun. Leto ngap lah sakarat baru nak ngatukan aman tu bi Rabbi Musa wa Harun. Banyak model itu kini Pak. Yo, Bu, tengok sih kau. Lah sakarat, lah tau ngap. Apa nak kata anak? Mak, mak. Tak ada tentu ke mak dikannya po. Minum mak, bahasa Indo anak. Air ni lah dah lewat lagi, meleleh keluar. Tuh. Sudah itu apa nak kata cucunya? Nyai, jago nyai. Kami sayangnya dengan nyai kau. Kesudahnya, tak tentu gimana nyai kau di kita. Nyai namanya? Mbahnya? Nenek? Tak tentu lagi nenek kata gitu. Akhirnya, pergilah. Kau pergilah atau kau pergilah ke tempat Pak Imam, minta Pak Imam tundo namanya. Kalau kami di Ulu tu Pak, kan waktu orang sakarat tu berbisian ke telingonya. Di siku modal tu juga. Ditundo namanya. Kalau kami di sana, di siku apa namanya? Ditundo juga. Dibisian ke telingonya tu, pokoknya dibacuan lah. Datanglah. Assalamualaikum Pak Imam. Apa hal mak menangis? Itu mak kami tu lapagahnian gini tu.
minta tolong ditunduk, bisian ke telingonya tuh, ayolah lampu matilah Pak, pakai senter kening Pak Imam tuh, nyari bajunya lah Pak ya, gulungkan sarungnya bukan main, makin digulung makin ke atas kain kok, karena lampu mati. Sudah itu apa? Sampai di situ apa katanya? Bude tunggu, la ilaha illallah, baca tuh. Waktu sehat dan ndaknya bacanya, apalagi lama macam tu. Waktu sehat dan ndaknya bacanya. Apalagi lah model tu, lah tak tentu gidugang. Iya Bu? Iya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Nah, akhirnya makanya kemarin saya ceramah di Tebo itu saya bilang, Pak Imam kata saya, kalau ada model-model itu tuh, ndak payah lagi ditunda tuh. Jangan lagi ditunda-tunda. Biarlah naiknya berangkat dewek tuh. Waktu sehat dan ndak beraja. Kan gitu. Kita belum tentu Pak, bacaan sholat kita yang rukun itu kita kadang-kadang sudah merasa benar bacaan kita, pernah kita tahsinkan, pernah kita hadapkan ke guru umpamanya, guru coba aning dulu bacaan awak ko bacaan Fatihah awak ko lah betul apa tidak, pernah model tu? Kendak kita lah baca makanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pula tiba memang macam tu? Itu Pak. Karena apa? Karena tidak pernah dibetulkan, ditahsinkan, diperdengarkan kepada tuan guru Pak. Maunya diperdengarkan, tidak usah malu Pak belajar. Iko kadang-kadang ada kok. Makanya kamu kalau mau diperbaiki hidupnya oleh Allah, perbaiki sembahyangnya Pak. Tuh mulai Allahu Akbar, sembahyang berjamaah. Apa dia sembahyang macam tu? Iya beda. Pak, aku sering nengok model tu tuh. Kadang di depan aku ndak cukup di rumah bena macam tu. Iya Bang. Sudah itu lagi tanya nanti kepada itu waktu yasinan hadir pada iko. Tanya pada kalau bergerak 3 kali berturut-turut batal tak sembahyang kita? Tanya dengan beliau. Batal apa tidak? Batal. Batal sembahyangnya. Ada ilmunya, ada caranya supaya jangan gatal. Ada Pak, ada caranya. Sebab apa? Seguruh-guruhnya hari nan badatu di laut juga. Serusuh-rusuhnya hati Pak. Kalau nang gatal tu bergaut juga. Iya beda. La ilaha illallah. Itu selokonya tuh, seguruh-guruhnya hari nan badatu di laut juga. Serusuh-rusuhnya hati kalau nang gatal tuh bagaut juga. Sedang sembahyang gaut. Allah. Gatal ya lo. Nah, ada caranya supaya gatalnya habis, sembahyangnya tidak batal. Tengok siko. Nang gatal di siko umpamanya. Nah, kalau dengan telapak tangan dan punggung telapak tangan kita ini bergerak 3 kali berturut-turut, batal sholatnya Pak. Tapi bagaimana caranya? Tempelkan telapak tangan kok. Baru mana negatal jika dia nak 10 kali dihitung 1 kali Pak, tapi tempelkan dulu. Gaut lah mulai dari takbir sampai ke salam.
sekali, tapi kaget. Ikai dah. Kadang kadang telingu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, itu jadi perbaiki Pak. Gatal di belakang kompamonyo, tempelan pula. Macam tu caranya. Jangan. Kalau model iko cara ngautnya, ngapo dak beli buat kurap be? Banyak orang jual dia putih. Model itu. Iya Bu. Perbaiki. Sudah itu ada lagi. Nak kemana? Lah, Bu, ada lagi. Ini mohon maaf nih Pak. Ini hukum maka saya baca Pak. Kalau tak hukum fikih tak saya baca. Mohon maaf, 11 dengan kepala. Ada yang bertanya dengan saya, Pak Buya, boleh tak kami betino ko sumayang tak pakai BH? Ini ditanya Pak. Waktu pengajian saya Pak. Di majelis taklim ditanya. Boleh tak? Bapak Ibu sekalian. Bu, Ibu kalau semayang pakai yang menguatkan. Apa yang menguatkan? BH. Pakai tuh. Jangan terjuntai-juntai. Itu maksudnya itu. Allahu Akbar. Lah. Manolah makin nunduk lah makin panjang benda itu. Nih maaf karena hukum Pak. Itu Bu, pakai jangan sampai tidak. Ya Bu. Iya. Sudah itu apa? Kalau kita jantan kok begitu sujud kok. Itu dikembangkan Pak. Terbuka. Kalau betino jangan. Diberapatkan. Makanya kalau berdoa Pak. Kalau berdoa, kalau kita kok adab berdoa kita Pak, itu kata Imam Syafi'i itu ujung jari kok itu harus paling tidak sejajar dengan daun telinga bagian bawah Pak. Ya Bu? Yang ibu-ibu itu cukup sejajar dengan bukit tuh, dengan bukit paku tuh. Sejajarkan. Jangan lagi bertinggian lah. Ada orang yang jahil kata yang dari belakang. Susah buat nih. Makanya Bapak Ibu sekalian, kajian kita kok sederhana Pak. Makanya aku kata tak perlu nak ngaji langit. Yang model-modelku kok harus kita bereskan dulu. Bapak Ibu sekalian, sudah itu apa lagi? Ini kadang-kadang takbir juga model tubuh, tak perlu pula tinggi, cukup Allah lah tuhnya Pak. Nah kita berdoa kalau nak niru Nabi itu Pak, lengan baju Nabi itu gedang Pak. Nabi itu tinggi ngangkat tangannya sehingga tersingsing lengan baju Nabi itu kalau berdoa. Nampak putih ketiak beliau itu Pak. Model itu kalau Nabi berdoa. Iko kadang-kadang ya Allah gila kalau lah berdoa tuh. Apalagi sholat berjamaah. Berdoa lah umpamanya. Belepaan lah tangan di atas lutut kok. Iya beda. Kamu kalau tak percaya, kalau dusun kami itu di dusun kami itu, apalagi nak masuk bulan suci Ramadan kok, itu kami jantan kok nak tukang makan di rumah kalau malam, karena diundang sedekah nak masuk puasa. Model itu tuh belepaan tangan di situ. Malaikat tuh ragu juga. Malaikat ragu Pak. Iko budakku apa yo minta beda. Macam kok lah iya. Nah Bapak Ibu sekalian, sudah itu apa lagi? Panjang dikit bacaan imam kok nanti bacaan doa aku tadi.
Mulai lainnya tuh. Amin. Lomgo sudah. Amin. Lomgo imam go sudah baca doa tuh pakai syarat kau umpamanya. Amin. Ah kalau lah model tuh Pak Imam sudahan lah. Lalapanya artinya tuh. Ini ada pula kadang-kadang imam kok ndak ngerti pak. Babacu kalau. Dan kawan kan ini pertama jam kolah. Itu pertama. Makin lama makin sudah. Amin. Dan amin. Ndak go selesai. Amin. Amin. Aku kalau lah model itu, amin. Aku disuruh baca doanya umpama. Kalau lah model itu, ndak do pakai penyudah lagi kok buat pak. Walhamdulillahirabbil alamin. Nak temu Tuhan doa tu temu, dak henti tu. Lah iya Bapak Ibu sekalian. Jadi maksud saya adalah apa? Maksud saya Pak, jangan sampai kita kok dak do serius Pak. Diseriusi. Sebab apa? 40 orang yang berjamaah berdoa itu salah satunya kata Nabi pasti ada Pak dari lidah atau mulut dari 40 kok tadi salah satunya akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku ndak pernah Pak kalau ada kadang-kadang ada tuh ke dalam kata sambutannya kita doakan Buya kita kok mudah-mudahan sehat badannya amin kata saya. Sudah itu apa lagi dipanjangkan umurnya katanya ada doa aku ngaminkan tuh Pak. Dan aku pun tak pernah baca doa supaya umur dipanjangan. Lah yo umur kalau lah dipanjangan segala udah elok Pak. Segala udah elok. Kalau sehat model beliau kok tak apa-apa 84 tahun. Tapi kalau dah sehat segala udah elok. Apa mako segala udah elok? Diajaknya de Pak Kades kage umpamanya gotong royong tenaga dak tinggi. Iya dak? Iya. Diajak musyawarah nak berunding lah pikun. Tukangnya duduk di tengah rumah tu di sudut. Coba. Jangankan cucungnya Pak. Kucingnya lah heran nengok datang kucing masuk kucing melompat kucing nengok datuk tu kata kucing lah ada tu segala dah elok itu sudah itu ada pula ada kemarin itu mudah-mudahan ditambah bininya katanya amin kata kuat amin itu nan kuat amin itu iyo kalau itu tuh aku kuat amin lah iya tapi tunggu orang rumahku dak ado lah dak ado jangan dipula lama Pak Kades aning lihat nan marando tu siapa nan mati nan marando nan masuk ke kubur tu itu nama rando. Kalau nan hidup tak kan ada apalagi saya aku Pak Camat kalau bini aku tu mati umpamanya mati dewek lenyo anda main tak tengok bini aku umpamanya mati dewek lenyo aku tak akan ikut nak mati tu tak lah kamu Bu kalau bapak kau mati hendak kamu masuk ke dalam kubur tu kamu baik dan enggak apa lagi bapak kau belum mati kamu Bu lah berencana bapak kau belum lagi mati lah berencananya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kembali kepada hadis kutsinya tadi fa'ahsin a'malaka. Kalau sembahyang lah dipelok Pak maka akan muncul keyakinan kepada Allah sehingga muncul ketakwaan kita. Takwa itu apa? Intisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita akan
selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan itu inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itulah yang mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kalau nyada do semayang Pak, pasti akan menghalalkan segala cara Pak. Sehingga yang ada dalam hatinya, setiap yang berkaki 4 halal Pak, kecuali meja. Itu pun karena kerasnya. Kalau lagi bisa digigitnya, nyegigit gue lagi tuh Pak. Model itu. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.